Kepribadian egosentris. Percaya diri dan mencintai diri sendiri merupakan sifat-sifat yang sehat. Tetapi kepribadian yang terlalu egosentris memiliki pola pikir yang mementingkan diri sendiri yang dapat membuat hubungan pertemanan menjadi penuh tantangan. Saat bersama mereka, Anda merasa tidak didengarkan dan tidak dihargai. Apakah Anda mengenal seseorang dengan sifat-sifat kepribadian yang egosentris? Mari pelajari lebih lanjut tentang mereka berikut ini. Apa itu kepribadian egosentris? Mereka ditandai dengan fokus diri yang mendalam, di mana kebutuhan, pikiran, dan keinginan seseorang secara konsisten lebih diutamakan daripada orang lain. Memahami tanda-tanda kepribadian egosentris dapat membantu mengarahkan interaksi dan menetapkan batasan saat dibutuhkan. Tanda-tanda kepribadian egosentris. 1. Sindrom pusat perhatian. Orang yang egosentris seringkali mendambakan perhatian. Mereka cenderung mendominasi percakapan dan mengarahkan dinamika kelompok ke arah mereka sendiri, sehingga menyulitkan orang lain untuk berkontribusi. Misalnya, jika seseorang mulai berbagi cerita pribadi, orang yang egosentris akan menyela dengan cerita mereka yang serupa, dan seringkali dibesar-besarkan. Contoh, di sebuah pesta, Lenny mulai bercerita tentang perjalanannya ke luar negeri dan mempelajari resep-resep baru. Temannya, Tika, menyela, dengan lantang mengatakan bahwa dia adalah ahli masak untuk hidangan internasional dan tidak membiarkan siapapun berbicara selama 10 menit berikutnya. 2. Kurangnya empati terhadap orang lain. Salah satu ciri kepribadian egosentris adalah keterbatasan kemampuan berempati. Mereka seringkali kesulitan memahami sudut pandang atau perasaan orang lain. Kurangnya empati ini dapat membuat orang lain merasa diabaikan atau tidak terlihat, karena keprihatinan atau pengalaman mereka sering diremehkan. Contoh, Santi kesal setelah seharian bekerja keras, tetapi ketika ia mencoba membicarakannya dengan temannya Siska, Siska menepisnya dengan berkata, "Kamu berlebihan. Hariku jauh lebih berat." 3. Kebutuhan konstan akan validasi. Orang yang egosentris seringkali memiliki kebutuhan yang tak terpuaskan akan pujian dan validasi, yang mendorong mereka untuk terus-menerus mencari persetujuan dari orang lain. Kebutuhan ini dapat muncul dalam bentuk keinginan untuk mendapatkan pujian atau selalu meminta orang lain untuk meyakinkan mereka tentang nilai atau keberhasilan mereka. Contoh, Jessie terus-menerus bertanya kepada rekannya, "Tidakkah menurutmu aku yang terbaik dalam pekerjaanku?" Atau, "Aku benar tentang ini, bukan?" Rekannya merasa lelah karena harus selalu memvalidasinya. 4. Kesulitan mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan atau kekeliruan sulit bagi banyak orang, tetapi hampir mustahil bagi orang yang egosentris. Karena mereka begitu fokus untuk tampil kompeten dan superior, mereka akan berusaha keras untuk tidak mengakui kesalahannya, malah sering menyalahkan orang lain atau keadaan eksternal. Contoh, Lisa menyerahkan laporan yang salah di kantor, yang menyebabkan kebingungan di timnya. Alih-alih mengakui kesalahannya, dia bersikeras bahwa orang lain pasti telah salah menaruh berkas yang benar. 5. Melihat orang lain sebagai pesaing. Orang yang egosentris melihat semua orang di sekitarnya sebagai pesaing, bahkan teman atau keluarga. Pola pikir ini dapat menyebabkan iri hati, sikap posesif, dan keinginan terus-menerus untuk mengungguli orang lain. Alih-alih merayakan pencapaian orang lain, mereka merasa terancam dan berupaya mengungguli mereka. Contoh, teman Wati mendapat promosi, dan alih-alih memberi selamat kepadanya, Wati langsung menyinggung kesuksesan karirnya sendiri, sehingga pencapaian temannya tampak kecil. 6. Terlalu mementingkan diri sendiri. Orang yang egosentris seringkali percaya bahwa waktu, pendapat, dan tujuan mereka lebih penting daripada orang lain. Rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap orang-orang di sekitar mereka, karena mereka merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus. Contoh, Karen bersikeras agar teman-temannya menyesuaikan diri dengan jadwalnya setiap kali mereka bertemu, meskipun hal itu tidak nyaman bagi orang lain. Ia jarang mempertimbangkan ketersediaan atau kebutuhan orang lain. 7. Usaha minimal dalam hubungan. Orang yang egosentris cenderung lebih fokus pada apa yang bisa mereka dapatkan dari hubungan ketimbang apa yang bisa mereka berikan. Mereka kesulitan menunjukkan dukungan, mendengarkan secara aktif, atau membalas kasih sayang. Contoh, ketika sahabat Rita mengalami putus cinta, Rita tidak menawarkan bantuan,
dengan alasan ia terlalu sibuk. Namun, ketika Rita mengalami masalah kecil, ia berharap sahabatnya akan meninggalkan segala urusannya untuk membantunya. Jadi, bagaimana menangani hubungan dengan orang yang egosentris? 1. Tetapkan batasan. Jelaskan perilaku apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Misalnya, jika seseorang terus-menerus menyela, ingatkan mereka dengan lembut untuk membiarkan orang lain berbicara juga. 2. Dorong empati. Meskipun Anda tidak dapat memaksakan empati, Anda dapat dengan lembut mendorong individu yang egosentris untuk mempertimbangkan perspektif orang lain. 3. Jangan anggap ini masalah pribadi. Seringkali, perilaku ini lebih berkaitan dengan mereka daripada Anda. Memahami hal ini dapat membuat interaksi lebih mudah ditangani. 4. Berkomunikasi secara terbuka. Tangani setiap masalah dengan tenang dan langsung untuk menghindari timbulnya rasa kesal. Terkadang, menunjukkan tindakan tertentu dapat membantu mereka melihat dampaknya. 5. Prioritaskan kebutuhan diri. Sangat penting untuk memastikan kebutuhan Anda sendiri terpenuhi dan Anda tidak terlalu memaksakan diri untuk mengakomodasi perilaku mereka. Kepribadian egosentris tidak selalu menjadi sifat yang permanen, dan dengan kesadaran diri dan dukungan, orang dapat berubah seiring waktu. Jadi, pastikan untuk membuat mereka mengerti dengan empati atau mundurlah demi kebaikan Anda sendiri. Terima kasih telah menyimak.